Shalom saudaraku, seperti bulan-bulan sebelumnya, kita diberikan tema firman Tuhan dan kita bersama-sama telah merenungkan. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita telah mendapatkan rema dari setiap kebenaran yang telah disampaikan. Dan saya yakin dan percaya bahwa rema-rema firman Tuhan itu telah kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu juga pada bulan April 2020 ini, ada tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Saya berdoa kepada Tuhan agar tema firman Tuhan di bulan April ini menjadi satu tema yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita akan mengerti rencana Tuhan yang begitu indah di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, tema firman Tuhan pada bulan April 2020 adalah indah di dalam rancangan Tuhan. Sekali lagi saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara, tema firman Tuhan pada bulan April 2020 adalah indah di dalam rancangan Tuhan. Mungkin saudara bertanya, atau mungkin saudara terusik dengan tema ini, lalu kemudian saudara berkata kepada saya, Pak David, tidak ada sesuatu yang indah di hari-hari ini. Semua keadaan buruk, semua keadaan tidak baik. Kita semua diperhadapkan oleh virus corona. Apa yang indah yang perlu dibicarakan? Situasi dan keamanan tidak menjamin. Situasi menakutkan. Tidak ada kepastian, tidak ada jaminan. Saudaraku, tidak menjadi masalah saudara mungkin berkata demikian. Namun satu hal yang pasti yang ingin saya sampaikan dan tegaskan kepada saudara pada pagi hari ini adalah segala sesuatu dalam rancangan Tuhan pasti indah. Apapun situasi, apapun keadaan, bahkan virus corona sekalipun, semua ketika ada di dalam rancangan Tuhan maka pasti indah. Saudara dan saya ada di dalam rancangan Tuhan, pasti indah. Sebab apa? Sebab Tuhan mempunyai rancangan-rancangan yang indah bagi saya dan saudara. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini diambil di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, dan yang merupakan ayat kunci adalah ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saya berharap saudara bisa membaca firman Tuhan ini di tempat di mana saudara sekarang sedang berada atau menyaksikan tayangan ini. Saya ingin menjelaskan firman Tuhan ini kepada saudara-saudara di bawah tema indah di dalam rancangan Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita baca ini adalah firman Tuhan yang ditulis oleh Nabi Yeremia kepada saudara-saudaranya yang ada di pembuangan pada waktu itu. Ditulis kepada para tua-tua, ditulis kepada para imam-imam, ditulis juga kepada para nabi-nabi dan juga saudara-saudaranya yang lain yang sedang ada di pembuangan pada saat itu. Ditulis pada zaman Sedekia Raja Yehuda. Kemudian surat ini dikirim melalui dua orang pegawainya, Eliasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ketika saya mempelajari firman Tuhan ini, ada 5 bagian yang
ingin disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada saudara-saudaranya di pembuangan pada waktu itu. 5 bagian ini saya sebut dengan 5 bentuk himbauan. Bagaimana Nabi Yeremia menghimbau kepada saudara-saudaranya di pembuangan pada waktu itu. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, himbauan Yeremia kepada saudara-saudara yang ada di pembuangan. Yang pertama adalah Yeremia menghimbau agar saudara-saudara yang ada di pembuangan membuat rumah untuk mereka diami. Himbauan yang kedua, Yeremia menghimbau kepada saudara-saudara yang ada di pembuangan untuk membuat kebun agar mereka menikmati hasilnya. Himbauan yang ketiga, Yeremia menghimbau kepada saudara-saudaranya di pembuangan, yaitu untuk orang-orang tua yang punya anak laki-laki agar mencari istri bagi anak laki-laki, dan untuk anak-anak perempuan agar orang tua mencari suami bagi anak-anak perempuan. Tujuannya adalah supaya bangsa ini memperoleh keturunan dan mereka semakin bertambah-tambah, bukan semakin berkurang-kurang. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, himbauan yang keempat, Yeremia menghimbau kepada saudara-saudaranya di pembuangan untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka dibuang. Yeremia menghimbau agar mereka mendoakan kota di mana mereka dibuang. Sebab apa? Sebab kesejahteraan kota adalah kesejahteraan mereka sendiri. Kemudian saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, himbauan yang kelima yang saya pelajari di dalam firman Tuhan ini adalah bagaimana Yeremia menghimbau agar umat Tuhan, saudara-saudara yang ada di pembuangan pada waktu itu, mereka selalu waspada, mereka selalu berjaga-jaga, mereka selalu mawas diri terhadap nabi-nabi palsu dan terhadap juru-juru tenung yang kemudian pada waktu itu menyesatkan banyak orang. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita tidak bisa memahami bagaimana rasa keprihatinannya seorang Yeremia kepada saudara-saudaranya di pembuangan. Bagaimana dia berbicara bahwa saudara-saudara di pembuangan harus berusaha untuk memiliki tempat tinggal. Ada rasa keprihatinan ketika saudara-saudaranya tidak punya tempat tinggal di Babel, di pembuangan, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Yeremia menginginkan agar saudara-saudaranya mendapatkan tempat tinggal, sehingga mereka pun dapat tinggal, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Rumah adalah tempat tinggal bagi setiap kita, dimanapun kita berada. Ketika kita di sebuah kota, di mana saja, hal yang paling utama yang kita cari adalah tempat tinggal. Mengapa demikian? Karena tempat tinggal akan menjadi tempat untuk kita berlindung dari hujan panas, dari badai, dari segala sesuatu. Rumah tempat tinggal adalah tempat di mana kita akan tinggal nyaman, kita akan merasa tenang bersama-sama dengan saudara, bersama-sama dengan keluarga kita. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saya merenungkan firman Tuhan ini, dan tidak salah ketika hari-hari ini pemerintah sedang menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Indonesia agar kita tetap at home, kita tetap stay at home di rumah kita masing-masing. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita bersyukur karena kita punya rumah, dan hari-hari ini kita harus untuk sementara waktu tinggal di rumah kita untuk membantu pemerintah memutuskan rantai corona yang sedang mewabah di Indonesia ini. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, itu himbauan yang pertama, betapa pentingnya seseorang mempunyai rumah tempat tinggal.
Dan himbauan yang kedua yang sudah saya sampaikan tadi, ada satu keprihatinan yang begitu mendalam tentang bagaimana kebutuhan-kebutuhan hidup dari saudara-saudaranya yang ada di pembuangan pada waktu itu. Yeremia mengatakan, menghimbau kepada mereka agar mereka membuat kebun. Mereka membuat kebun agar dapat menikmati hasilnya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita mendengar kata kebun, maka kita akan berpikir tentang bagaimana seorang petani menanam, petani bekerja di kebun, menanam sayur, petani menanam pohon-pohon, petani menanam pisang, menanam buah-buahan dan sebagainya. Untuk apa? Untuk kebutuhan hidupnya secara ekonomi. Dan saya yakin dan percaya bahwa inilah yang diharapkan oleh Nabi Yeremia. Bagaimana saudara-saudaranya ketika mereka bekerja dan mempunyai kebun, dan kemudian mereka bercocok tanam, dan tiba waktunya mereka akan menuai hasilnya dan mereka dapat makan dari hasil kebun itu. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, apa impactnya bagi kita, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan? Kita dimanapun kita berada, kita harus tahu satu hal, bahwa ekonomi merupakan salah satu kebutuhan hidup kita. Kita harus bekerja, kita harus mengusahakan sesuatu sehingga kita dapat menikmati hasilnya bersama-sama dengan istri dan anak-anak kita. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, himbauan yang ketiga yang juga sangat luar biasa tentang keturunan, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Ada satu himbauan, satu permintaan Yeremia kepada saudara-saudara yang ada di pembuangan pada waktu itu, untuk orang-orang tua khususnya, untuk mencari istri bagi anak-anaknya yang laki-laki, mencari suami bagi anak-anak yang perempuan. Agar apa? Agar mereka menikah dan mereka memperoleh keturunan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mengapa demikian? Saya yakin dan percaya bahwa Yeremia tahu persis bagaimana Allah berjanji kepada Abraham mengenai umat Tuhan, bahwa mereka harus bertambah-tambah, keturunan mereka diberkati seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Saya yakin dan percaya bahwa ini yang menjadi himbauan Yeremia, agar mereka tidak berkurang di pembuangan, tetapi mereka semakin bertambah-tambah di pembuangan pada waktu itu. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa Tuhan memberkati keturunan-keturunan kita, dan kita sedang menggenapi satu rencana Tuhan yang begitu indah, adalah beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi ini. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bagi saudara-saudara yang belum mungkin mendapatkan keturunan, saya berdoa supaya Tuhan memberikan keturunan kepada saudara-saudara. Mungkin bagi kita orang tua yang sudah punya anak, yang sudah siap untuk menikah, bantu mereka untuk menemukan jodoh mereka, menemukan pasangan mereka, sehingga mereka menikah dan mereka diberkati secara keturunan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kemudian kita melihat lagi himbauan yang keempat yang sangat luar biasa, adalah bagaimana seorang anak Tuhan dimanapun dia berada, dimanapun ditempatkan, dia harus mengusahakan kesejahteraan kota di mana dia tinggal. Sebab apa? Kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita bersama. Yeremia menghimbau agar umat Tuhan mengusahakan kesejahteraan kota. Yeremia menghimbau agar umat Tuhan mendoakan kesejahteraan kota. Kota di mana kita tinggal harus ada shalom, harus ada sejahtera. Kota di mana kita tinggal harus aman, harus nyaman untuk kita tinggal. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin
Contoh saja, kita ada di tengah-tengah sebuah lingkungan dan kita akan ada dalam pertemuan-pertemuan warga, kita ada di dalam kerja bakti, kita ada bersama-sama dengan warga menjaga toleransi, hidup beragama satu dengan yang lain, menjaga keamanan lingkungan kita. Itu bagian daripada kita sedang mengupayakan sebuah kesejahteraan kota di mana kita tinggal, lingkungan di mana kita tinggal. Bahkan jangan lupa untuk mendoakan kota, tempat di mana saudara ditempatkan Tuhan. Karena apa? Karena kesejahteraan kota akan sungguh menjadi kesejahteraan kita. Kota aman, kita pun aman. Kota sejahtera, kita sejahtera. Kota dilindungi, kita dilindungi. Lingkungan aman, lingkungan toleransi, kita dapat beraktivitas pun dengan sangat baik. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dan kemudian himbauan yang terakhir dari himbauan-himbauan yang disampaikan oleh Yeremia adalah waspada, saudaraku. Waspada, mawas diri, jaga diri dari ajaran-ajaran sesat, dari berita-berita palsu, berita-berita hoak, hal-hal yang melemahkan iman kita, hal-hal yang menjerumuskan kehidupan kekristenan kita. Kita harus waspada, kita harus berdiri sebagai anak-anak Tuhan yang tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan dan hidup memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, selanjutnya saya mempelajari dalam firman Tuhan ini. Setelah Yeremia menyampaikan himbauan, menyampaikan harapan-harapannya kepada saudara-saudara yang ada di pembuangan pada waktu itu, Yeremia mulai berbicara di dalam firman Tuhan ini tentang satu rencana Tuhan yang sangat luar biasa lagi kepada umat Tuhan di Babel pada waktu itu. Saudaraku, Yeremia berbicara bahwa akan ada satu masa, akan ada satu waktu di mana Tuhan akan menggenapi rencananya. Tuhan akan menggenapi janjinya kepada umatnya dengan mengembalikan mereka ke Yerusalem seperti sedia kala. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita membaca pada ayat-ayat selanjutnya, itu mengatakan bahwa beginilah firman Tuhan, apabila sudah tiba 70 tahun, baru aku akan mendengarkan mereka, baru aku akan memperhatikan mereka dan mengembalikan mereka ke tempat ini. Maksudnya adalah ke Yerusalem. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita melihat Yeremia sedang membicarakan tentang satu waktu di sana. Yeremia sedang membicarakan tentang satu masa di sana, satu masa yang begitu indah. Bagaimana Tuhan akan menggenapi rencananya, bagaimana Tuhan akan menggenapi janjinya kepada umat Tuhan untuk dikembalikan mereka ke Yerusalem. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, satu masa, satu waktu. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan tidak pernah lalai, tetapi Tuhan mempunyai waktu sendiri untuk membuat saudara melihat bahwa segala sesuatu itu indah di dalam rancangannya. Tepat pada waktu Tuhan, saudara akan melihat semuanya indah di dalam rancangannya. Mungkin pada pagi hari ini saudara-saudara sedang bergumul untuk sesuatu hal, saudara sedang berdoa untuk sesuatu hal, saudara sedang menunggu sesuatu hal. Saya ingin katakan kepada saudara pada pagi hari ini, waktu Tuhan itu tiba, saudara akan melihat semuanya indah. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, selanjutnya Bapak Ibu, ketika saudara membaca pada ayat yang ke-11, tadi saya katakan di awal bahwa ayat 11 merupakan ayat kunci dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-11? Tuhan katakan demikian, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan mengetahui setiap rancangan apa yang ada pada dirinya, apa yang ada pada hatinya dan pikirannya mengenai kamu.
Tuhan tahu, kamu tidak tahu. Jangan sok tahu tentang rancangan Tuhan. Tuhan sendiri yang tahu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya ingin katakan hidup ini bukan mengenai apa yang menjadi rancanganmu. Hidup ini bukan mengenai apa yang menjadi tujuanmu. Hidup ini bukan mengenai apa yang mengenai saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Tetapi hidup ini mengenai apa yang menjadi rancangan Tuhan yang sudah Tuhan rancangkan di hati dan pikirannya mengenai saudara. Hidup ini mengenai tujuan-tujuan Tuhan di dalam hidup saudara. Hidup ini bukan mengenai saudara tetapi mengenai Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya melihat ada begitu banyak orang stres hari-hari ini dengan rancangan-rancangan mereka. Ada begitu banyak orang yang stres hari-hari ini dengan tujuan-tujuan hidup mereka. Ada banyak orang yang stres hari-hari ini dengan diri mereka. Mereka gagal dan terus gagal dengan setiap rancangan, setiap tujuan-tujuan mereka, bahkan diri mereka. Saudaraku, mengapa sampai terjadi demikian? Karena bukan rancangan Tuhan yang dijalankan, bukan tujuan-tujuan Tuhan yang dijalankan, bukan mengenai Tuhan, tetapi selalu mengenai dirinya dan mengenai rancangan dan tujuannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, indah apa yang dirancangkan oleh Tuhan itu selalu indah. Dikatakan di dalam ayat yang ke-11 ini, selanjutnya firman Tuhan ini berkata bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan punya rancangan shalom untuk hidup saudara. Tuhan punya rancangan damai sejahtera untuk hidup saudara. Tuhan merancangkan itu. Dunia tidak bisa merancangkan shalom damai sejahtera. Manusia tidak bisa merancangkan shalom damai sejahtera. Tetapi Tuhan yang merancangkan agar saudara hidup dipenuhi oleh damai sejahtera. Ada banyak orang hari-hari ini karena virus corona mereka hidup dalam ketakutan karena hati jiwanya tidak tenang. Ada banyak orang hidup dalam kecemasan. Ada banyak orang hidup dalam kebingungan hari-hari ini karena wabah virus corona. Karena hatinya tidak tenang. Saudaraku, saya ingin katakan satu hal kepada saudara, bahwa Allah merancangkan damai sejahtera, dan damai sejahtera itu memenuhi hati dan kehidupan saudara. Jadi apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita tidak bisa terpengaruh karena hati kita penuh dengan shalom, penuh dengan damai sejahtera. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, Allah tidak punya rancangan kecelakaan. Di sini dikatakan bukan rancangan kecelakaan. Iblislah yang punya rancangan kecelakaan. Iblislah yang punya rancangan kebinasaan. Iblislah yang punya rancangan kehancuran untuk menghancurkan setiap manusia, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Tetapi Tuhan tidak punya rancangan kecelakaan. Tuhan punya rancangan shalom yang diikuti dengan masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang pasti, masa depan yang luar biasa di dalam tangan Tuhan. Mengapa saudara takut? Semuanya dirancangkan Tuhan begitu indah di dalam kehidupan kita. Saudara punya masa depan, anak-anakmu punya masa depan di dalam Tuhan. Itulah rancangan Tuhan. Saudara harus berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara harus selalu datang berseru kepada Tuhan, selalu datang berdoa kepada Tuhan, selalu harus datang mencari wajah Tuhan, tanyakan Tuhan, selalu harus datang kepada Tuhan. Karena segala sesuatu sudah dirancangkan begitu indah untuk hidup saya dan saudara. Jangan pernah takut. Segala sesuatu yang ada di dalam rancangan Tuhan pasti indah pada waktunya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian, dan saudara-saudara hidup di dalam satu keindahan atas rancangan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.